mulai Pak ya? Ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Aries dalam ujian komprehensif. Saya hormati Ibu Yuni yang akan membersamai kita semua untuk menguji Pak Aries pada hari ini. Untuk keberkahan kegiatan ujian kita Bapak, kami ingin Bapak membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak buka Al-Quran sekali buka saja, dibaca satu ayat dengan kata tajwid yang baik dan benar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Baik, terima kasih banyak Bapak atas bacaan Al-Qurannya. Saya mau nanya sedikit Pak tentang idgham Bapak. Bisa Bapak jelaskan konsep idgham? Konsep idgham ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf idgham, yaitu mim, nun, waw, dan ya, serta ra dan lam. Idgham terbagi atas berapa Pak? Ada 2 Bu. Ya, mau disebutkan? Idgham bi gunnah, yaitu dibaca dengan dengung sehingga bunyi nunnya menjadi bunyi huruf idgham, dan juga idgham bila gunnah di mana dibaca tidak dengan dengung. Oke, kalau izhar Pak? Izhar Bu? Iya, betul Pak. Izhar adalah menyatakan bunyi nun mati dibarengi dengan bunyi huruf izharnya. Oke. Menyatakan bunyi nun mati atau tanwin sebelum huruf izharnya. Hukum bacaannya gimana Pak? Hukum bacaannya jelas Bu, jahar. Oke. Bapak ada kertas di samping? Ada Bu. Ya, saya mau Bapak menuliskan ayat Al-Quran. Ya, ayatnya sudah siap Pak? Insyaallah siap Bu. Oke. Ayatnya kadzabat samudu bitaqwaha. Kadzabat samudu bitaqwaha. Tanpa melihat Al-Quran ya Pak ya? Iya Bu. Dah Bu. Oke, coba saya lihat Pak. Itu dunya itu seperti ini Pak ya, seperti la ya? Iya, agak kepanjangan karena buru-buru nulisnya Bu. Ya. Itu di takwanya juga keliru ya Pak ya, bukan pakai ta ya, tapi pakai ko. Iya, di takwaha. Jadi pakai ko. Ya, yang kayak gini Bu ya? Iya, betul. Kadzabat tamu. Itu tamu ke atas sedikit, itu tamu Pak, bukan tamu ya. Enggak, Bapak lagi. Oh, titiknya kecil nih Bu.
Oh, iya, Saya pakai ta spidol ya. yang kecil nih Bu, soalnya saya nggak ada spidol Ya. besar Bu. Oke, ta ya, kamu. Ya, oke, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik, kita lihat materi Bapak tentang iman kepada malaikat ya, Pak ya. Iya Bu, Ya, iman kepada malaikat. Bapak bidang PAI ya? iya Bu, Atau bidang ini? PAI. Mengajar bidang di PAI Bu. mana, Bapak? Saya Mengajar di mana, Pak? mengajar di SMP Negeri 4 Tapak Tuan. SMP Negeri 4 Tapak Tuan. Oke. Nah, iman kepada malaikat. Nah, eh malaikat ya, itu kan tercipta dari api ya, Pak ya? Salah Bu. Oh, salah. Masih fokus, Bapak. Saya pikir siang nggak fokus lagi, Bapak. Iya, jadi malaikat dari apa, Pak? Dari cahaya Bu. Dari cahaya, oke. Nah, kira-kira malaikat ketika awal penciptaannya, itu kenapa ya memprotes Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam? Oh, sebenarnya kalau berdasarkan kajian para ulama, itu malaikat bukan memprotes tapi hanya ingin mengkonfirmasi. Seperti yang dijelaskan Oh oleh ya, Ustadz Adi Hidayat, bahwa ya, malaikat ingin mengkonfirmasi karena sebelumnya kalau berdasarkan para mufassirin ada makhluk yang diciptakan oleh Allah menghuni bumi dan kemungkinan besar mereka berbuat kerusakan sehingga diganti dengan iya, manusia. oke. Lalu manusia itu membuat kerusakan lagi gitu. Iya Bu, makanya berkali-kali dalam Al-Quran Allah tegaskan jangan sampai kita berbuat kerusakan. Karena memang sebelumnya sudah ada makhluk yang berbuat kerusakan. Walaupun tetap dilakukan juga seperti sekarang Bu. Oke. Kemudian malaikat ya, dalam konsepnya sebagai malaikat, nah tentu memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, mungkin Bapak bisa bisa jabarkan tugas-tugas yang dipikul oleh malaikat? Baik Bu, Bismillah. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Kemudian malaikat Mikail yang bertugas mengatur hujan dan rezeki-rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada makhluk. Kemudian ada malaikat Israfil yang akan meniup trompet sangkakala ketika hari kiamat. Ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Lalu ada malaikat Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Kemudian setelah manusia meninggal dunia ada malaikat Mungkar dan Nakir yang akan menanyakan 3 pertanyaan. Sebagian hadis mengatakan 3 pertanyaan kepada mayat yang sudah ada di alam kubur. Apabila tidak bisa dijawab maka merekalah yang akan menyiksa. Lalu ada malaikat Ridwan sebagai penjaga surga dan malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Oke. Malik apa namanya, Pak ya? Malik Zabaniyah sebagian yang menyebutnya. Iya. Karena kalau Ridwan juga memiliki gelar Malik ya, Ya. Malik Ridwan gitu. Nah, ini Malik Zabaniyah. Oke. Nah, konsep adanya malaikat ini kan kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, bagaimana kita menganalogikan kepada siswa ya, untuk dia percaya akan adanya malaikat, misalnya di kiri kanannya ada malaikat, itu bagaimana membuat dia tuh percaya kepada malaikat? Gimana cara Bapak bisa mengajar? Kalau yang pernah saya kerjakan, mungkin nggak tahu entah ini terlalu tinggi atau gimana, tapi yang saya dapatkan anak-anak bisa paham Bu. Jadi saya menganalogikan bahwa tidak semua yang kita lihat itu baru kita percaya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita lihat, tapi kabarnya ada, dan kita harus percaya. Saya gunakan analoginya akal manusia Bu. Iya. Berdasarkan ilmu sains, akal itu tidak ada Bu. Tapi semua orang pasti mengakui akal itu ada. Nah, sederhananya begitu. Karena para ahli mengatakan akal itu ada, kita pun yakin akal itu ada. Jadi ketika Allah dan Nabi Muhammad mengajarkan bahwa malaikat itu ada, kita harus percaya. Beberapa di antara buktinya seperti misal tidak ada rezeki yang tertukar karena malaikat sudah mengatur rezeki dengan baik. Nah, kira-kira begitu Bu. Ya, oke. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya rasa Bapak mendalami materi yang Bapak ajarkan ya. Tinggal dijabarkan dalam
modul ajar ya. Terima kasih Bapak, waktu kami berikan kepada Ibu Yuni Septianingsih untuk bisa membersamai Bapak Muhammad Aries. Semoga masukan-masukannya nanti bisa menjadi bahan, bisa terus berkarya Bapak. Silakan Ibu Yuni. Ya, baik, terima kasih Bu Yana. Ya, bagaimana Pak Aries, lanjut kita ya. Bismillah, lanjut Bu. Siap tak siap, lanjut Bu. Harus lanjut ya, siap perang gitu. Nah, ini nama Bapak unik nih, Aries. Nama seperti nama zodiak ini, apa namanya, bintang ya. Itu loh, yang waktu dulu masa-masa muda dulu ada bintang zodiak Aries, Pisces dan selanjutnya ya. Jadi kasih orang tua. Oh, memang ya. Ya, baik. Nah, Pak Aries, sekarang saya ingin mencoba terkait apa namanya, menanyakan atau mengklarifikasi ya untuk pemahaman Bapak terkait dengan proses pembelajarannya, teori-teori tentang pendidikan, ya, mungkin lebih ke pedagogiknya. Bapak ini di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Sudah Bu, tapi baru di fase mandiri belajar Bu. Mandiri belajar, berarti sudah berapa tahun Pak? Ini tahun pertama Bu. Tahun pertama ya, berarti setidaknya sudah mengenal ya Pak ya? Sedikit-sedikit udah Bu. Alhamdulillah, berarti sedikit tidak asing lagi ya ketika bertemu dengan istilah-istilah yang ada di kurikulum Merdeka, tentunya sudah mulai bisa dipahami. Nah, Bapak dalam menyusun modul ajar itu kan ada istilahnya, ada ATP ya Pak ya? Iya Bu. Bagaimana cara kita menyusun ATP Pak? ATP diturunkan dari yang pertama CP, capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran itu diturunkan ke dalam TP, yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, disitulah kita bikin alur tujuan pembelajaran. Ya, bagaimana caranya Pak? Alur tujuan pembelajaran itu melihat aspek apa saja sehingga kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran? Memperhatikan ABCD Bu. ABCD? Audiens, yaitu peserta didik yang akan kita ajar dan akan kita ukur kemampuannya setelah pembelajaran selesai. Kemudian behavior ataupun perilaku yang akan kita nilai setelah pembelajaran selesai. Kemudian condition atau situasi yang ingin kita nilai. Kemudian degree, tingkat yang akan kita ukur. Misal kita ingin mengukur kemampuan peserta didik setelah mengajarkan materi, misalnya seperti tadi iman kepada malaikat. Berarti yang salah satu contohnya yang kalimatnya itu peserta didik itu adalah audiens, kemudian mampu menyebutkan, misal itu adalah behaviornya, kemudian nama-nama malaikat dan tugasnya itu adalah conditionnya yang ingin kita ukur, kemudian dengan baik dan benar itu adalah tingkatan yang akan menjadi standar ukuran kita, degree-nya. Baik Pak. Nah, itu kan kalau kita berbicara ABCD, itu sama persis dengan yang ada di kurikulum 2013 ya Pak ya? Iya Bu. Kira-kira sama persis atau ada perbedaan antara yang di kurikulum 2013 dengan yang di kurikulum Merdeka Pak? Kalau ini juga saya belum terlalu paham tentang perbedaan-perbedaan mendasarnya. Tapi kalau dari yang saya pahami, itu hampir sama Bu. Hampir sama. Mungkin di dalam kurikulum Merdeka itu lebih ditekankan tentang taksonomi Bloomnya Bu. Oke Pak, coba kalau misalnya ATP itu kira-kira padanan yang ada di kurikulum 2013 itu yang mananya itu? Silabus Bu. Silabus. Kalau silabus itu biasa muatannya isi apa aja Pak? Silabus kalau di kurikulum 2013. Silabus terdiri dari kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, kemudian
apa namanya, istilahnya saya juga udah Udah mulai lupa. lupa nih, yang seperti KKN Baru itu. 1 tahun udah ditinggalkan, sudah dilupakan kurikulum Dulu 2013-nya ya Pak ya? silabus apa namanya, bentar Bu ya, saya relay lagi. Oke, nggak apa-apa Pak. Itu Kompetensi sekedar inti, kompetensi mengingat lagi dasar ya, intinya. kompetensi dasar, kemudian Adik-adik. JP-nya Bu, materinya, materi secara umum, baru jumlah jam pembelajarannya. Baik. Jadi berbeda ya Pak ya, berbeda dengan apa ATP yang ada di kurikulum Merdeka ya, Iya Bu. dengan ya. Nah, baik. Bapak ini kan dalam menyusun modul ajar, Bapak memilih model pembelajaran yang mana? Yang dalam Atau menerapkan model pembelajaran apa? yang dalam RPP yang dalam modul ajar yang saya upload di LMS itu menggunakan karena melihat materinya itu saya ambil pertemuan pertama, saya mengambil model pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring dengan metode tanya jawab dan diskusi kelompok. Oke, model secara umum model pembelajarannya tidak dipilih, misalnya PBL kah, PJBL atau model kooperatif sebentar, lainnya. Boleh, ada kendaraan lewat soalnya dekat tempat saya. Boleh diulang pertanyaannya Bu? Ya boleh. Model pembelajaran, tidak ada model pembelajaran tertentu, misalnya PBL atau PJBL atau model kooperatif lain atau model pembelajaran yang lain. Kalau dalam praktek realnya itu juga bisa diterapkan PBL. Misal seperti masalah yang disampaikan oleh Bu Yana tadi, misal ada masalah dunia nyata yang kita gunakan. Tapi di sini kenapa saya ambil metode tanya jawab, metode model pembelajaran tatap muka, supaya untuk memberikan pemahaman awal dulu kepada siswa dari materi yang akan saya ajarkan. Baru nanti karena kan materi iman kepada malaikat itu kan tiga kali pertemuan ya Bu. Di pertemuan kedua dan ketiga nanti baru nanti kita bisa masukkan mungkin PBL, PJBL ataupun misalnya kolaboratif modelnya gitu. Berarti kalau materi yang Bapak ajarkan itu bersifat konsep ya, Iya, konsep Bu. saja ya Pak ya. Apakah materi konsep itu tidak bisa menggunakan PBL, problem based learning? Bisa, konsep bisa, tetapi tidak semua materi konsep bisa cocok dengan setiap model pembelajaran gitu. Karena terkadang ada beberapa materi yang tidak boleh menggunakan satu model pembelajaran gitu. Baik, berarti Bapak tidak menggunakan ini ya, metode yang dipilih metode tanya jawab ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, tadi kan dalam menyusun modul ajar itu kan tentunya ada evaluasinya ya Pak ya? Iya Bu. Ada tesnya, tes akhir. Nah, tes akhir itu apa namanya Pak? Tes sumatif Bu. Sumatif. Ya, kalau yang untuk materi yang Bapak ajarkan, kira-kira bentuknya seperti apa? Yang saya ajarkan tes sumatif itu dengan bentuk tes pilihan ganda, kemudian uraian singkat Bu. Seingat saya Bu ya, ini saya singkat ya. Singkat. Ada tidak soal yang hot Pak? Soal hot itu di bagian soal uraian singkatnya Bu. Isian singkat Bu. Isian singkat. Coba bisa Bapak masih ingat apa soalnya? Soalnya saya juga lupa yang soal yang sudah saya bikin di baik, modul tidak itu. apa-apa kalau lupa. Tapi apakah Bapak masih ingat mengapa Bapak mengatakan soal itu hot? Karena di situ disajikan soalnya membutuhkan analisa peserta didik. Dia tidak langsung mempertanyakan definisi ataupun nama tokoh atau apa, tapi dia harus menganalisa suatu soal yang kalau bahasa sederhananya agak panjang atau soal cerita, tapi jawabannya pendek. Namun jawaban itu akan didapatkan dengan benar kalau dia menganalisa soal yang tadi. Baik, oke Pak. Nah ini terkait dengan modul project Pak. Profil apa yang ingin Bapak bentuk ketika merancang modul project?
gaya hidup berkelanjutan. Profil apa yang ingin, itu kan temanya mungkin ya Pak Ya, Profil apa yang temanya. Profilnya gaya hidup berkelanjutan itu beriman dan bertakwa, kemudian bergotong royong, kemudian sebelumnya saya konfirmasi Bu, ini judul proyeknya apa yang profil P5-nya yang ada di profilnya dalam? Pak, profil yang mau dikembangkan. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong, kemudian kreatif Bu. Ada 3 Bu. Kreatif. Berarti bagaimana caranya nanti ketika melihat misalnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana cara kita menilai bahwa itu sudah sudah mencapai target? Nah, jadi gini, di sini kan proyek yang saya pakai kan judulnya adalah pengolahan kardus bekas menjadi menjadi kursi. Ya, Bu ya. Nah, jadi di situ dari mana kita dapat mengatakan bahwa dengan proyek seperti itu bisa mencerminkan nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Itu kan karena kalau dalam materi PAI ada bab yang tentang bahwa Islam itu mengajarkan untuk jangan berbuat kerusakan dan juga ada materi tentang hidup bersih. Jadi dengan mengurangi Pak, maksud saya gini Pak, cara kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya Fatimah sudah beriman, sudah muncul sifat ataupun sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bagaimana caranya Pak? Itu kita lihat dari sub elemen yang ada di setelah kolom penilaian Bu. Itu kan ada nanti yang mulai berkembang, sedang berkembang, ataupun berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Kalau berkembang indikatornya seperti apa Pak? Misal kalau yang berkembang itu dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu peserta didik mampu menemukan konsep sebab akibat di antara berbagai makhluk ciptaan Tuhan, serta mampu mengetahui mana yang dampak baik dan buruk apabila dia berbuat sesuatu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aries ya. Mungkin itu saja dari saya Ibu Yana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuni atas waktunya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak Aries. Terima kasih banyak Bapak Aries. Semoga ujian hari ini bisa menambah ilmu, pengalaman, wawasan kita untuk kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tetap semangat Bapak. Ya Bu, terima kasih banyak juga sudah kooperatif kepada saya, tidak memberikan soal yang bikin saya terbata-bata lama-lama. Mungkin sudah selesai Bu? Iya, sudah selesai Pak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.